Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Syaimah Widaat, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini, aku akan menjelaskan dan memaparkan problematika dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Stay tune terus ya. Sebelum masuk ke penjelasan, kalian harus tahu dulu nih, BK di UHAMKA itu seperti apa sih? Lalu fasilitasnya apa aja ya? Terus visi misinya apa sih BK di UHAMKA ini? Nah, kalian boleh tonton video yang sudah aku cantumkan di sini ya. Nah, di UHAMKA, program studi bimbingan dan konseling menawarkan pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan kita sebagai tenaga profesional yang siap menghadapi problematika nyata di lapangan sesuai dengan judul tema yang saya akan jelaskan. Nah, jangan lupa kalian join BKD UHAMKA ya, karena kita akan bersama-sama untuk menimba ilmu, mengembangkan kemampuan konseling, dan berkontribusi positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Jangan lupa join ya. Hamka memiliki tenaga pengajar yang sangat kompeten dengan berlatar belakang pendidikan doktor, calon doktor, dan mayoritas telah menempuh pendidikan profesi konselor. Bimbingan dan konseling FKIPU Hamka juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memperdalam keilmuan dan wawasannya melalui kegiatan-kegiatan bermutu baik dalam dan luar kampus, seperti pertukaran mahasiswa, praktik mengajar, magang di luar sekolah, kuliah kerja nyata, serta seminar dan workshop untuk memberikan peluang pembelajaran yang beragam dan menciptakan lulusan yang berguna bagi masyarakat. Sebagai penunjang perkuliahan dan pengembangan diri, bimbingan dan konseling FKIPU Hamka memiliki Smart Classroom, laboratorium bimbingan dan konseling, online learning UHAMKA, perpustakaan, Nah, pelayanan bimbingan di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1960-an. Mulai tahun 1975, pelayanan bimbingan dan konseling telah secara resmi memasuki sekolah-sekolah, yaitu dicantumkannya pelayanan tersebut pada kurikulum 1975 yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh Indonesia pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Semenjak resminya pelayanan bimbingan dan konseling itu telah berkembang pemikiran dan upaya penyelenggaraan pelayanan baik dalam masyarakat maupun di sekolah. Sehubungan dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, terdapat berbagai hal yang menggembirakan di samping beberapa kesalahpahaman, baik dalam konsep maupun dalam penyelenggaraannya. Kesalahpahaman ini akan lebih menampakkan diri di lapangan tempat pelayanan bimbingan dan konseling dipraktekkan. Berikut akan dikemukakan beberapa problematika yang terjadi dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang menyangkut ruang lingkup kerja dan peranan bimbingan dan konseling, pendekatan dan teknik penyelenggaraan konseling pada tugas konselor, serta pada hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang akan kita bahas adalah problematika pada tugas konselor. Yang pertama, konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. Pada dasarnya, pelayanan bimbingan dan konseling adalah usaha bersama yang kegiatannya tidak semata-mata ditimpakan hanya kepada konselor. Namun, pihak-pihak lain hendaknya tidak membiarkan petugas bimbingan dan konseling bergerak dan berjalan sendiri. Pihak-pihak lain hendaknya membantu kelancaran usaha pelayanan tersebut. Sesuai dengan asas kegiatan, maka antara konselor dan individu yang dibimbing harus aktif. Konselor sebagai pembimbing dan penggerak dalam layanan BK, sedangkan klien harus dituntut aktif, terutama dalam pemecahan persoalannya. Dan yang kedua, bimbingan dan konseling bekerja sendiri.
Pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin bekerja sendiri, sebab proses pelaksanaan bimbingan dan konseling itu bersangkut paut dengan unsur-unsur budaya, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, pelayanan BK tidak mungkin berjalan sendiri. Selanjutnya, konselor dalam tugasnya perlu bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang dihadapi klien. Sebagai contoh, masalah klien atau siswa di sekolah sering bersangkut paut dengan orang tua siswa, guru, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan pula dengan berbagai unsur lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah klien atau siswa tidak dapat selesai ditangani konselor saja, tetapi pihak-pihak lain seringkali sangat menentukan. Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling menangani masalah-masalah ringan saja, dan masalah yang berat dialihkan kepada psikiater. Menetapkan suatu masalah berat atau ringan adalah sukar. Suatu masalah mungkin tampaknya ringan, tetapi setelah dikaji dan diungkapkan, ternyata adalah amat berat. Sebaliknya, ada masalah yang tampaknya berat, tetapi setelah dibahas dengan baik, ternyata tidak merisaukan dan dapat diatasi dengan tidak perlu bersusah payah. Kadar penanganan semata-mata disesuaikan dengan pribadi klien, jenis masalah, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan petugas, sarana yang tersedia, dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jika konselor telah mengerahkan seluruh kemampuan dan sarana yang ada dan telah pula menggalang kerjasama yang penuh, namun masalah klien belum teratasi juga, maka pengalih tanganan kasus memang perlu. Di sini Keesokan contoh kasus yang harinya, saya bahas Okto berupa berani YouTube. untuk Kalian boleh berangkat tonton ke ya. sekolah Judulnya adalah dan Perundungan, melapor ke di Bu mana Guru ada dengan seorang membawa siswa yang barang mengalami bukti perundungan berupa oleh rekaman teman-temannya, video ketika dan dia Jono tidak berani bercerita menjahilinya. kepada siapapun. Sudah berapa lama ini Jangan lupa terjadi, disimak. Okto? Di Sejak sini kami kelas contoh 1, kasus Bu. yang saya Bu bahas Guru berupa pun YouTube. segera Kalian boleh memanggil tonton Jono ya. dan Prengki. Judulnya adalah Jono, Perundungan, di Prengki, mana ada ke ruang Ibu seorang Guru siswa yang sebentar ya. mengalami perundungan Waduh, oleh kenapa ini? teman-temannya, Aku jadi dan dia takut tidak kalau berani dipanggil ke ruang bercerita guru. kepada siapapun. Aku juga. Jangan lupa Terakhir disimak. kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 Di itu. sini contoh kasus Iya yang ya. saya bahas Kira-kira berupa kenapa YouTube. ya? Kalian boleh tonton ya. Judulnya adalah Perundungan, di Apa mana kalian ada tahu, seorang siswa yang akhir-akhir mengalami ini perundungan Okto sering tidak oleh masuk teman-temannya. sekolah. Dan dari apa yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah memegang peran krusial sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan dan mengatasi berbagai permasalahan. Namun, penyelenggaraannya seringkali terganjal oleh problematika yang kompleks, mulai dari ketidaksesuaian peran konselor dengan praktik lapangan, seperti beban tugas administratif yang berlebih, keterbatasan dalam pendekatan dan teknik pelayanan akibat waktu, pelatihan, dan fasilitas yang tidak memadai, hingga pemahaman yang keliru terhadap hakikat BK sebagai layanan preventif dan pengembangan diri, bukan sekadar penanganan siswa bermasalah. Sudah selesai nih pembahasan yang saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin kurang paham dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, boleh loh kalian kirimkan melalui email yang sudah saya cantumkan, juga sosmed yang saya cantumkan di sini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah.